Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 ya. Hari ini kita akan hadir dengan kisi-kisi baru gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa cross check gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk soal untuk P3K 2024 ini gitu ya. Soal ini diperuntukkan untuk semua mapel, jadi semua mapel nanti bisa belajar di video ini gitu ya teman-teman ya. Karena untuk P3K 2024 ini fokusnya adalah penyelesaian dari uh, guru yang masuk dalam dapodik gitu ya teman-teman ya. Terutama di guru di sekolah negeri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk pembahasan kita kali ini, kita pakainya hari ini adalah membahas tentang kompetensi manajerial, di mana kompetensi manajerial itu teman-teman juga sudah tahu ada 8 sub indikator gitu ya, 8 indikator. Yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Lalu bentuk-bentuk soalnya seperti apa? Yang jelas teman-teman, bentuk soal manajerial ini semuanya bentuknya SCT ya, baik manajerial, sosiokultural maupun teknisnya semuanya bentuknya SCT. Disajikan kasus, kemudian teman-teman diminta ya diuji untuk apa tindakan yang dilakukan. Nah model soalnya memang seperti itu semua gitu ya. Kita mulai saja dari yang pertama. Ini teman-teman ya, ciri khas dari soal manajerial di kisi-kisi terbaru ini adalah soalnya agak panjang-panjang ya. Jadi teman-teman harus punya trik tersendiri untuk mengerjakannya gitu ya. Saya bacakan dulu soalnya. Sering terjadi di mana orang tua murid mempertanyakan atau tidak setuju dengan peraturan kelas yang dibuat oleh wali kelas masing-masing. Untuk menghindari hal ini, tindakan yang Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Oke. Kalau soalnya hubungannya dengan koordinasi dari orang tua, wali kelas, dan peserta didik, maka soal ini menguji tentang kerjasama gitu ya teman-teman. Nah kalau kerjasama itu teman-teman harus bagaimana cara mengerjakannya harus melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi pelibatan atau kolaborasinya, kelibatan jumlah personelnya dan kelibatan prosesnya. Jadi ada dua itu ya. Mana yang memberikan paling banyak itulah jawabannya. Nah, coba kita cek di opsi pilihan gandanya. Membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik agar sejak awal seluruh pihak memahami dan sepakat untuk menjalankan aturan yang telah dibuat. Ini teman-teman nanti akan bingung kalau tidak menggunakan trik ini gitu ya. Dari A sampai D ini semuanya bagus. Ini tipikal soal SCT atau soal SCT baik manajerial, sosiokultural maupun teknis itu semuanya pilihan gandanya semuanya bagus. Jadi teman-teman nanti akan bingung sendiri kalau tidak pakai trik gitu ya. Yang A membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik, berarti yang terlibat siapa? Guru dan peserta didik. Kita catat di sini ya. Kemudian yang B memastikan bahwa peserta didik maupun orang tua murid memahami peraturan sejak awal. Jadi diberikan informasi sejak awal. Nah, jadi orang tua dan murid tidak dilibatkan, cuma diberikan informasi kan gitu ya. Yang C melibatkan orang tua murid dan peserta didik dalam mengevaluasi peraturan kelas agar tidak ada rasa terpaksa dari salah satu pihak dalam menjalankannya. Nah ini tentu saja ini yang terlibat orang tua murid, peserta didik, dan guru. Ini tiga-tiganya terlibat. Ya. Yang D membuat peraturan kelas yang sejalan dengan peraturan tata tertib di sekolah serta tidak bertentangan dengan hak seluruh warga sekolah. Jadi ini tidak ada pelibatan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai ini jelas ya teman-teman ya. Yang paling bagus yang opsi C karena melibatkan orang tua, peserta didik, dan guru itu sendiri. Ini skornya pasti tertinggi. Skornya 4 di situ ya. Kemudian yang A ini ada pelibatan guru dan peserta didik berarti skornya 3. Antara B dan D ini bagus yang mana? Itu ya. Kalau yang B ini ada usaha untuk menginformasikan. Kalau yang D tidak, yang penting disesuaikan dengan peraturan sekolah gitu aja. Berarti yang B ini lebih bagus gitu ya. Skornya 2 dan skor terendahnya di D. Gitu ya teman-teman. Meskipun D kelihatannya bagus tapi memang beginilah cara menjawab. Oke, next di soal berikutnya, seorang guru yang aktif dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Anda dipilih menjadi duta lingkungan hidup di sekolah Anda.
Tugas Anda adalah menyebarluaskan hal-hal positif terkait kebersihan lingkungan di sekolah Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan bagaimana Anda menyebarluaskan. Berarti ini Anda akan diuji tentang bagaimana komunikasi Anda dalam menyebarluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan. Berarti ini soal komunikasi ya, manajerial komunikasi. Nah, kita lihat kalau manajerial komunikasi itu lihatnya adalah dampak positif yang ditimbulkan dari apa yang Anda sebarkan tadi. Dampak positifnya semakin luas, semakin dalam atau bagaimana. Coba kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan merancang serangkaian kegiatan, memastikan bahwa warga sekolah paham bahwa kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kalau kita melakukan opsi A, maka dampak positifnya apa? Yaitu seluruh warga sekolah peduli lingkungan. Gitu ya. Yang B, membuat serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan oleh warga sekolah untuk meningkatkan kebersihan, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru lain untuk membantu merealisasikan aktivitas tersebut. Dampak positif dari yang tindakan dari B itu yang jelas, karena di situ meningkatkan kebersihan, maka kebersihan lingkungan menjadi bersih ya. Lingkungan menjadi bersih dan di situ ada kerjasama juga, ada kolaborasi juga. Yang C, mengikuti tren terkini agar lebih mudah diterima dan diikuti oleh warga sekolah, seperti membuat video menarik terkait pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tersebut. Jadi yang C ini kalau kita lakukan maka warga sekolah akan tertarik terhadap kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan itu tertarik terhadap pentingnya kebersihan itu ya. Yang D, membiasakan warga sekolah untuk melakukan kegiatan kebersihan dengan membuat kegiatan-kegiatan kebersihan wajib rutin seperti gerakan penghijauan sekolah hingga jadwal membersihkan lingkungan sekolah. Ini berarti yang D ini terbiasa untuk bersih. Nah, hal pertama yang cocok ya, dampak yang paling memberikan dampak positif untuk lingkungan bersih itu yang mana? Tentu saja jawaban yang terbaik adalah yang opsi A. Peduli dulu ya. Peduli terhadap lingkungan dulu, baru memberikan serangkaian aktivitas ya. Kemudian pentingnya kebersihan ya, tertarik dengan minat, baru yang terakhir adalah terbiasa gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru yang menjabat sebagai kepala sekolah dan sudah lebih dari 10 tahun mengajar di sekolah X. Anda menyadari bahwa pentingnya mengikuti pelatihan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa tidak semua guru menyadari akan hal ini, sehingga mereka tidak meluangkan waktu untuk mengikuti kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru yang diterapkan konsisten dan membudaya di sekolah Anda. Langkah yang Anda lakukan, jadi ini teman-teman posisinya sebagai pemimpin. Nah, ini terkait dengan apa itu peningkatan kompetensi, berarti kalau di indikator yang manajerial itu masuknya di pengembangan diri dan orang lain. Gitu ya. Hal apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan orang lain, tentunya karena statusnya di sini sebagai kepala sekolah gitu ya. Yang A, tindakan konkret seperti mengalokasikan waktu untuk menunjuk koordinator program ke salah satu guru dalam mendesain isu. Jadi ini yang dilakukan adalah tindakan konkret dengan menunjuk koordinator. Ya. Yang B, proaktif menyusun program pengembangan jangka panjang seperti mendesain program-program pelatihan yang melibatkan seluruh guru. Nah ini berarti ini program jangka panjang. Yang C, menanggapi kebutuhan program pengembangan kompetensi khusus untuk diajukan ke pusat. Jadi pengajuan program pengembangan kompetensi khusus. Ya. Yang D, menginisiasi untuk menyusun program pengembangan dengan rekan-rekan guru dan mendiskusikan rancangan program. Ini pengembangan dan juga ada kolaborasi di situ. Nah kalau kita lihat yang paling menunjukkan bahwa Anda itu bisa mengembangkan orang lain ya sebagai kepala sekolah program jangka panjang ini, ya teman. Skor 4-nya di sini, kemudian D ini pasti skornya yang 3. Kemudian yang A ini 2, yang C ini pasti 1. Yang paling rendah ini yang C gitu ya, teman-teman. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Opsi B gitu ya, yang pengembangan program jangka panjang. Oke, next nomor berikutnya. Tahun ini sekolah Anda ingin meningkatkan jumlah penerimaan peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah.
Untuk itu akan dibentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa guru dan tenaga kependidikan. Nah, dilakukan berbagai upaya promosi mulai dari menyebar brosur hingga aktivitas melalui media sosial. Namun setelah sebulan tim terbentuk masih belum terlihat peningkatan hasil. Sebagai guru yang menjabat ketua tim, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Nah, soal ini adalah soal yang terkait dengan orientasi hasil, teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal atau sesuai target gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada kendala seperti ini, maka yang benar seperti apa tindakan kita? Oke, kita cek ya, kita analisa satu persatu dari pilihan ganda yang tersedia. Yang akan melakukan evaluasi dampak program promosi yang telah dilakukan setiap bulan bersama seluruh tim PPDB dan rencana tindak lanjut yang menyertai hasil evaluasi. Jadi yang A ini tindakannya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut ya. Yang kedua, memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai tanpa mengevaluasi secara langsung yang melibatkan seluruh tim PBDB. Ini bentuknya pemantauan tanpa evaluasi gitu ya. Yang C, mengganti strategi promosi yang telah terjadwal dilakukan bulan depan meskipun telah dipercayakan kepada guru lain karena target bulan ini tidak tercapai. Jadi ini mengganti strategi. Nah, mengganti strategi kalau waktunya sudah dekat ya tidak terlalu efektif ya, nanti malah memunculkan masalah baru atau problem baru. Yang dia menjalankan program promosi yang sudah berjalan oleh tim tanpa pemantauan berkala, sehingga seluruh tim PPDB merasa tidak terbebani oleh target sekolah dalam menjalankan tugas. Ini berarti dilanjutkan saja programnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada problem ya dalam proses kegiatan PPDB dari promosi yaitu sudah ada problem, maka yang paling bagus yang dilakukan yang sebaiknya kita lakukan yang pertama ya harusnya dievaluasi dulu programnya, kemudian diberikan tindak lanjut. Maka skor 4 ini di opsi A. Kemudian antara B, C, D ini pasti pemantauan dulu 3, kemudian baru ganti strategi. Yang keempat lanjutkan saja. Meskipun ada masalah ini pasti poinnya kecil gitu ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Oke, next berikutnya Anda sebagai guru mengetahui bahwa banyak peserta didik di kelas Anda yang terkadang melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Salah satu contohnya memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah, seperti tugas merangkum dan menyusun makalah. Padahal melalui AI tersebut, peserta didik mendapatkan hasil yang instan tanpa melalui proses berpikir dan para guru lainnya perlu lebih perhatian terhadap perubahan yang terjadi. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik ini terkait adanya perubahan teknologi ya, karena ini terkait perubahan teknologi maka pasti indikator yang dipakai adalah mengelola perubahan. Bagaimana sikap Anda? Jadi kalau ada perubahan itu tidak menutup perubahan. Jadi kata kuncinya gitu ya. Teman-teman harus tidak menutup terhadap perubahan yang terjadi, mengetahui dampak negatif, dampak positifnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, memberikan edukasi kepada para guru dan peserta didik mengenai penggunaan AI yang bijak agar tidak menggantikan usaha dan pemikiran diri sendiri. Ini berarti kalau yang A ini bijak dalam penggunaan teknologi gitu ya. Yang B, melakukan pemantauan terhadap tugas pekerjaan peserta didik seperti mengidentifikasi tanda-tanda penggunaan AI dalam tugas peserta didik. Ini kalau yang B ini fokus kepada dampak negatifnya ya. Jadi berusaha untuk atau membatasi yang dampak negatif, dia tidak terlalu fokus ke dampak positifnya. Padahal AI itu juga bagus juga untuk peserta didik gitu ya. Yang C, memberikan pelatihan kepada guru dan peserta didik tentang etika dan konsekuensi dari kecurangan akademik yang melibatkan AI. Ini tahu etika, tahu manfaat, tahu konsekuensi gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan A lah. Kalau A itu lebih bijak, yang B lebih ke etikanya gitu ya. D, mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan para guru tentang kecurangan akademik dan penggunaan AI dalam pekerjaan mereka sebelum ke peserta didik. Jadi kalau kegiatan diskusi terbuka ini kan nanti tahu ya paham manfaat dan penggunaan gitu ya. Nah, maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya, karena di situ uh, tampak di situ ya kalau orang itu sudah bijak dalam penggunaan berarti tahu dampak positif dan negatifnya. Di A itu pasti skornya 4, C itu skornya 3 gitu ya. Kemudian D-nya 2, yang paling jelek itu yang opsi B karena di situ
hanya memikirkan bagaimana cara membendung penggunaan AI, padahal itu juga bermanfaat gitu ya. Next, soal berikutnya, sebagai salah satu guru penggerak yang dipindah tugaskan ke sekolah yang baru untuk mengadakan workshop tentang kerjasama dan sinergi antar unit kerja di sekolah Anda, namun karena budaya ini belum pernah dilakukan di sekolah, Anda ingin memastikan bahwa setiap unit kerja dipastikan terlibat dalam workshop ini. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini berarti Anda ditugasi untuk kerjasama dan sinergi. Berarti ini indikator yang dipakai adalah indikator kerja sama. Ingat teman-teman, kalau indikator kerjasama, teman-teman cara menjawabnya adalah melihat yang pertama adalah subjek pelibatan, ya, orang-orang yang dilibatkan. Kemudian yang kedua adalah prosesnya atau sejauh mana pelibatan yang itu digunakan, ya, prosesnya dipakai. Ya. Kita lihat opsi A, memutuskan untuk tidak melibatkan semua unit, hanya beberapa unit yang memiliki kepentingan dalam berpartisipasi aktif pada perencanaan workshop demi efisiensi anggaran kerja. Jadi ini yang pertama ini yang dipilih hanya beberapa unit dan hanya satu bagian saja, yaitu ketika perencanaan, gitu ya. Hanya beberapa unit yang memiliki kepentingan dan prosesnya juga pada perencanaan saja, itu di opsi A. Yang B, melibatkan semua unit kerja dalam perencanaan dan desain, jadi mulai dari perencanaan sampai desain, dan penting memberikan insentif bagi unit kerja aktif sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan dalam proses ini. Jadi ini pelibatannya semua unit kerja, dan di situ tidak hanya perencanaan tapi juga desainnya, ya. Yang C, mengundang perwakilan dari setiap unit kerja untuk berpartisipasi dalam perencanaan workshop dan memastikan bahwa jadwal acara sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berarti yang dilibatkan adalah perwakilan dari setiap unit. Nah, ini perwakilan dari setiap unit, dan di situ pelibatannya pada tahap perencanaan saja, gitu ya. Kemudian yang D, mengumumkan ke semua unit kerja tentang workshop, memilih untuk menyampaikan pemahaman yang cukup tentang alasan pentingnya kerjasama dan sinergi setelah diperoleh konfirmasi kehadiran mereka. Berarti ini pelibatannya hanya orang yang hadir saja. Nah, kalau tidak hadir berarti tidak dilibatkan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B, karena semua dilibatkan. Kemudian yang C ini skor kedua, tertinggi kedua. Kemudian yang D ini skor 2 atau tertinggi ketiga, yang paling rendah adalah opsi A. Anda adalah seorang guru senior yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan potensi guru-guru junior di sekolah Anda. Salah satu guru junior yang satu MKB dengan Anda telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mengajar dan memiliki potensi besar untuk menjadi koordinator mata pelajaran. Namun ada seorang guru junior lain yang juga berbakat dan sangat ingin mengambil peran tersebut. Tindakan yang Anda lakukan dalam situasi tersebut adalah titik. Oke teman-teman, kita lihat ini berarti disuruh untuk pengambilan keputusan, ya. Kita lihat opsi A, yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh guru di MGMP untuk menjadi koordinator melalui penilaian observasi kelas. Jadi ini pengambilan keputusannya berdasarkan penilaian observasi kelas. Yang B, memberikan posisi koordinator pada guru junior yang sangat ingin mengambil peran tersebut karena ia akan bertanggung jawab. Jadi ini masalah persepsi, ya, kalau akan bertanggung jawab nih, ya. Jadi yang B ini yang dipilih adalah yang bakat dan keinginan atau minat. Yang C, memberikan posisi koordinator kepada guru junior yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa dan memiliki potensi besar. Ini berarti berdasarkan track record, ya, dilihat dari kemajuan dan potensinya. Yang D, melakukan evaluasi kinerja lebih mendalam terhadap kedua guru junior tersebut, kemudian memutuskan berdasarkan hasil evaluasi. Ini berarti evaluasi di semua aspek, ya, tidak hanya di observasi kelas, tidak hanya dilihat dari bakat minat, tidak hanya dari kemajuan atau potensi yang dimiliki, tapi keseluruhan aspek. Nah, jadi D ini pasti skornya tertinggi. Kemudian antara bakat minat, kemajuan dan potensi atau penilaian observasi kelas, ini yang paling objektif, yang lebih A. Ini lebih objektif daripada yang lain, gitu ya. Antara bakat minat dan kemajuan dan potensi ini bagus yang C tentunya. Yang paling rendah skornya yang B, gitu ya teman-teman, ya. Oke, langsung saja menuju soal yang pertama. Anda adalah seorang guru yang juga bertanggung jawab atas program ekstrakurikuler di sekolah
sebuah program ekstrakurikuler yang Anda kelola telah melihat penurunan minat peserta didik dan hasil yang tidak memuaskan. Padahal Anda mengetahui bahwa selain pembelajaran akademik, program ekstrakurikuler menunjang prestasi peserta didik di bidang non-akademik. Nah, langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini kalau kita amati ini yang ditanyakan adalah tentang pelayanan publik. Jadi kalau teman-teman nanti ada ekstrakurikuler, ada kebijakan apa, itu berarti masuknya di pelayanan publik gitu ya teman-teman ya. Nah, oke kita langsung saja analisa di masing-masing pilihan gandanya. Yang pertama, intinya tadi apa? Kalau ada masalah pada program kita atau program yang kita kelola, baik itu program ekstrakurikuler maupun nanti mungkin pertanyaannya bisa diubah ke bentuk yang lain, itu apa yang akan kita lakukan. Nah, biasanya opsi pilihan gandanya terkait A, B, C, D ini. Yang A mengganti program ekstrakurikuler dengan program pembelajaran akademik ekstra karena minat peserta didik pada akademik ini. Jadi yang dilakukan dalam hal pelayanan publik adalah mengganti program. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan peserta didik untuk mendengarkan alasan peserta didik tidak tertarik pada program ekstrakurikuler. Jadi proses evaluasi pada tahap awal ini masih menelusuri sebab. Jadi B ini sudah menuju ke tahap evaluasi program tapi masih dalam tahap awal gitu ya. Yang C memperbaiki program ekstrakurikuler yang mengalami penurunan minat berdasarkan masukan dan saran dari peserta didik. Jadi yang C ini sudah proses evaluasi ya. Evaluasi sampai ke tindak lanjutnya berupa perbaikan program. Kalau yang B evaluasinya baru tahap awalnya, menelusuri sebab gitu ya. Yang D melanjutkan program ekstrakurikuler dan tetap berfokus pada kelancaran keberjalanan program agar minat peserta didik meningkat. Ini jelas peserta didik minatnya kan turun, jadi harus ada tindakan yang harus dilakukan. Jadi yang D ini tetap lanjutkan program kan. Jadi kalau kita lihat, kalau ada permasalahan di program kita, maka yang harus kita lakukan tentu saja harus perbaikan program atau ada evaluasi tindak lanjut. Nah, dari A sampai D ini yang ada evaluasi tindak lanjutnya opsi C gitu ya teman-teman ya. Opsi C ini pasti bagus. Yang B itu evaluasi meskipun belum sampai tahap tidak lanjut tapi pasti skornya 3 di sini. Nah, antara A dan D yang bagus yang mana? Yang A ini ada wujud evaluasi tapi tidak mengganti programnya, itu berarti tidak menemukan jalan keluar. Jadi ini tetap skornya yang lebih bagus yang D, yang A-nya 1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya adalah C. Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan soal manajerial, sosiokultural, wawancara maupun teknis, pilih jawaban dengan skor tertinggi. Nah, semua jawaban mendapatkan nilai ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Anda menyaksikan perseteruan antara rekan guru lain, yaitu Pak Boni, dengan peserta didik bernama Dino. Dino diketahui tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Boni. Pak Boni kemudian memanggil Dino serta berusaha menanyai kondisinya, mengapa ia sering tidak mengerjakan tugas. Dino membalas dengan membentak Pak Boni dan mengatakan hal-hal kasar. Pak Boni tersulut emosi kemudian mengancam akan memberikan nilai yang rendah untuk Dino. Tindakan yang tepat yang dapat Anda lakukan pada situasi tersebut adalah titik-titik gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini terkait dengan integritas ya. Kenapa integritas? Uh, Intinya di integritas itu Anda secara pribadi itu jujur apa tidak gitu ya. Sesuai aturan apa tidak. Itu kalau dalam level 1 ya, kalau level 3 atau level 2 itu minimal kalau Anda itu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau norma, Anda harus bersikap. Nah, contohnya ini. Jadi baik Dino maupun Pak Bon ini dua-duanya tidak sesuai etika atau melanggar etika. Dino itu membentak gurunya, jelas itu tidak sesuai etika. Kemudian Pak Boni itu juga tersulut emosi, itu juga tidak sesuai etika itu ya teman-teman ya. Ini berarti terkait integritas berarti ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau dalam integritas maka teman-teman harus lihat tindakannya gitu ya. Kalau teman-teman melihat ada dua orang yang sama-sama salahnya, ini dua-duanya kan sama-sama salah kan gitu ya. Maka apa yang Anda lakukan? Kita lihat opsi A.
memisahkan Pak Boni dan Dino, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tim kesiswaan dan kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Jadi ini yang dilakukan adalah memisahkan dulu, kemudian melimpahkan tanggung jawab atau melaporkan kepada pihak lain, gitu ya teman-teman ya. Yang B, melerai Pak Boni dan Dino, kemudian menegur keduanya atas tindakan yang mereka lakukan. Jadi setelah melerai kemudian ditegur, gitu ya, ditegur untuk menyadari kesalahannya. Kemudian meminta berdamai. Ini ada tiga tindakan yang tiga-tiganya ini semuanya integritas ya. Melerai, menegur, dan mendamaikan. Kemudian yang C, melerai Pak Boni dan Dino, kemudian mengingatkan Pak Boni secara personal agar tidak mengulangi tindakan tersebut kepada peserta didik. Jadi ini fokusnya di melerai Pak Boni dan Dino tadi, memisahkan dua orang, tapi di situ mengingatkan Pak Boni. Ya, memang harusnya dua-duanya yang diingatkan ya, tidak hanya Pak Boni saja gitu ya teman-teman ya. Ini melerai dan mengingatkan, kemudian yang dia memisahkan Pak Boni dan Dino, kemudian menyuruh mereka ke ruang bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahan keduanya. Itu berarti memisahkan, kemudian melimpahkan ke bagian bimbingan konseling gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini yang mana tindakan yang paling mencerminkan integritas? Tentu saja jawaban terbaiknya ya opsi B. Ada tiga tindakan di situ: melerai, menegur, mendamaikan. Ya. Kemudian skor kedua yang dilakukan tindakan sendiri pasti yang C ya teman-teman ya. C itu melerai kemudian mengingatkan Pak Boni. Nah, antara A dan D ini dua-duanya sama, yaitu melimpahkan ya, melimpahkan kepada pihak lain. Yang lebih bagus ya tentunya yang lebih cocok yang D. Ya, skornya lebih besar daripada yang A gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, berikutnya Anda merupakan wali kelas dengan salah satu peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Anda mengetahui teori maupun praktik baik yang dapat dilakukan di kelas dengan anak kebutuhan khusus, namun Anda belum pernah menerapkannya sebelumnya. Tindakan yang Anda hadapi pada situasi ini adalah titik-titik. Jadi ini kesiapan melaksanakan tugas ya teman-teman ya. Masuk di pelayanan publik, karena di sini ada tadi ya yang pelayanan publik contohnya ekstrakurikuler, kemudian ini melayani anak berkebutuhan khusus, berarti masuknya di pelayanan publik. Oke, kita lihat saja, cek satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Yang A, meminta kepala sekolah untuk menyediakan pendamping khusus untuk peserta didik tersebut oleh guru bimbingan konseling atau rekan guru lain yang memiliki pengalaman dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Jadi ini mau melayani kalau sekolah menyediakan pendamping, jadi melayani jika ada pendamping kan ya. Yang B, meminta bantuan rekan guru lain yang berpengalaman untuk menggantikan Anda sebagai wali kelas selama beberapa waktu hingga Anda yakin dapat mendampingi anak berkebutuhan khusus demi menghindari hal yang dapat menghambat pembelajaran. Jadi tidak siap ya teman-teman ya. Tidak siap meminta pelimpahan tugas untuk orang lain gitu ya. Jadi belum bisa melayani ini. Yang C, meminta pendampingan kepada rekan guru bimbingan konseling dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta aktif mengikuti pelatihan dalam mengajar mendampingi anak berkebutuhan khusus di kelas untuk meningkatkan kemampuan penanganan Anda. Jadi ini mau melayani, tapi masih butuh pendampingan, tapi juga dia masih berusaha belajar. Gitu ya. Melayani, tapi butuh pendampingan, dan juga meningkatkan kompetensi. Ya, belajar itu kan meningkatkan kompetensi gitu ya teman-teman. Yang D, membuat metode pembelajaran berdasarkan teori dan praktik baik yang sesuai dengan kondisi kelas. Aktif berdiskusi dengan guru bimbingan konseling untuk menyiapkan beberapa alternatif penanganan hingga metode pembelajaran yang dapat Anda gunakan. Ini berarti sudah mumpuni ya, mumpuni dalam melayani gitu ya. Terlihat jelas ya teman-teman. Jadi pilihan gandanya terbaiknya pasti opsi D. Skornya 4 di sini. Nah, antara A, B, C ini yang lebih bagus yang C kan. Ada 3 di situ, melayani meskipun masih dalam pendampingan tapi ada upaya untuk belajar. Jadi C ini skornya 3. Kemudian A ini skornya 2 dan B-nya tidak bisa melayani atau belum siap dalam melayani, itu skornya pasti 1. Maka jawaban terbaiknya opsi D gitu ya, teman-teman ya.
Next, berikutnya Anda terlibat kembali dalam tim kurikulum yang dibentuk oleh kepala sekolah untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang wajib diterapkan di tahun depan. Ada beberapa program baru dan pengembangan program lama sesuai visi misi kurikulum baru yang akan diterapkan. Agar pergantian kurikulum dapat berjalan minim hambatan, langkah awal yang dapat Anda lakukan sebagai tim kurikulum. Jadi, kalau kita lihat dari narasi soalnya itu membahas tentang kerjasama gitu ya, tim kerjasama. Oke, kita lihat opsi A. Jadi ingat teman-teman, tadi kalau kerjasama itu teman-teman harus lihat siapa saja yang terlibat, kemudian sejauh mana keterlibatan ya. Yang A, memberi kesempatan seluruh staf guru dalam memberi ide, oke, pada program baru untuk implementasi kurikulum baru, dengan catatan menutup kemungkinan suara dalam mempertahankan program lama. Jadi ini sudah pelibatannya seluruh guru, oke. Tapi ya ada tapinya di situ. Ide-idenya hanya untuk program baru, program lama tidak boleh. Gitu. Intinya dia ada pembatasan. Semua ide hanya berputar pada program baru, program lama tidak. Ya, jadi A itu berarti kalau ada ide dari teman-teman yang menyinggung tentang program lama maka tidak diterima. Nah, ini juga kurang baik ya. Tapi sudah melibatkan seluruh guru gitu ya. Yang B, memberikan waktu untuk pemahaman dan pelatihan kepada staf guru mengenai perubahan yang akan terjadi tanpa perlu melibatkan langsung dengan penentuan program saat implementasi kurikulum baru. Jadi ini hanya diberikan pelatihan tapi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum gitu ya. Ini berarti tidak dilibatkan. Hanya pelatihan langsung gitu ya, tidak dilibatkan sejak perencanaan. Yang C, mengakomodasi berbagai pendapat dari para guru. Oke, ini berarti seluruh guru berpartisipasi. Menyampaikan secara terbuka segala pembaruan yang direncanakan untuk membentuk kurikulum yang lebih menunjang peningkatan kualitas peserta didik. Ini good ya, ini jadi semua guru, semua pendapat diakomodasi, tidak dibatasi. Ya. Yang D, mengumumkan perubahan kurikulum baru serta programnya sebelum meminta masukan atau persetujuan dari staf guru atau tim akademik lain. Jadi tiba-tiba diumumkan gitu aja tanpa ada masukan, persetujuan dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini yang paling bagus pasti opsi C ya. Ada pelibatannya sampai ke semua ide ditampung. Skornya 4 berarti. Skor 3-nya di A. Kemudian skor 2-nya di B. Kemudian skor terendahnya pasti yang D karena tiba-tiba diberikan pengumuman perubahan kurikulum yang sebelumnya tidak ada masukan, tidak ada persetujuan gitu ya. Oke ya, jadi jawaban terbaiknya pasti opsi C gitu, teman-teman ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Anda adalah seorang guru yang ditunjuk menjadi ketua panitia dalam memperingati kemerdekaan Indonesia di sekolah. Sekolah Anda berencana untuk memecahkan rekor dengan membuat produk dari terbanyak. Ya. Beberapa guru di sekolah Anda terkesan menolak untuk ikut partisipasi dalam kegiatan ini. Seringkali pulang lebih dulu dan tidak mengikuti pembuatan prakarya daur ulang sampah. Hal ini mulai mempengaruhi semangat beberapa guru lain dan ada potensi kegiatan tersebut tidak berhasil. Upaya yang akan Anda lakukan adalah titik. Jadi ini terkait berarti ada problem pada masalah kerjasama gitu ya. Ada problem masalah kerjasama. Tapi status Anda adalah sebagai guru yang ditugasi menjadi ketua tim gitu ya teman-teman. Jadi ini bagaimana teman-teman itu mengelola tim teman-teman agar sasaran atau target yang diinginkan oleh atasan itu tercapai ya. Kita masukkan di orientasi hasil teman-teman ya. Kita lihat opsi A, mengadakan pertemuan dengan guru-guru yang tidak berpartisipasi, mendengarkan alasannya, mencoba meyakinkan untuk bergabung. Oh, ini berarti kebutuhan persuasif ya. Jadi fokusnya hanya pada guru yang tidak berpartisipasi. Yang berpartisipasi tidak disenggol gitu ya teman-teman ya.
Jadi seandainya ini berhasil program A, ini teman-teman harus bisa berandai-andai gitu ya. Seandainya program A itu berhasil, maka itu karena partisipasi, karena ajakan, ya teman-teman ya. Yang B melaporkan kendala kepada kepala sekolah agar guru-guru yang tidak berpartisipasi dapat diajak langsung oleh kepala sekolah. Jadi menggunakan power gitu ya. Nah, ini berarti guru yang tidak berpartisipasi fokusnya pada guru yang tidak berpartisipasi. Kemudian dampaknya apa? Ini karena di sini menggunakan power dari atasan, maka ini saya tulis partisipasi karena paksaan, ya, karena status ya paksaan itu ya. Yang C mengorganisir kegiatan lokakarya untuk seluruh guru agar termotivasi dan ikut turut berperan dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Jadi ini ada evaluasi kegiatannya, lebih terorganisir gitu ya. Jadi ini seandainya dilakukan, maka ini fokusnya tidak hanya dari guru yang tidak ikut partisipasi, tapi juga yang berpartisipasi akan sama-sama termotivasi gitu ya teman-teman ya. Yang D meminta guru yang tidak partisipasi agar membuat dari rumah dan membawa prakarya tersebut untuk kegiatan di sekolah. Jadi ini seandainya ikut itu ya sekedar menyelesaikan tanggung jawabnya saja gitu ya teman-teman ya. Sekedar ikut-ikutan lah. Ini fokusnya juga guru yang tidak partisipasi, dampaknya ya asal partisipasi gitu ya teman. Nah karena teman-teman lihat itu pasti jawaban terbaiknya itu yang C kan ya. Kemudian A ini menduduki posisi kedua, ini jelas kelihatan. Kemudian eh, D ini lebih bagus ya, karena partisipasi asal lebih bagus daripada partisipasi karena pengaruh power atau ajakan itu. Jadi B-nya nih skornya 1. Maka jawaban terbaiknya ya opsi C. Nah, model soal P3K yang terbaru ini soalnya panjang-panjang. Jadi panjang-panjang teman-teman harus bisa sekali baca tapi sudah paham. Itu kan yang menjadi PR gitu ya teman-teman. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seperti chat GPT semakin luas. Banyak rekan guru yang merasa resah dengan teknologi tersebut, khawatir akan disalahgunakan oleh peserta didik yang curang. Di sisi lain, anak Anda mengetahui bahwa peserta didik yang dimudahkan dengan adanya ChatGPT dapat membantu mereka belajar secara mandiri. Anda berencana untuk meluruskan pandangan warga sekolah terkait penggunaan ChatGPT. Hal efektif yang dapat Anda lakukan. Jadi bagaimana Anda itu mengkomunikasikan tentang ChatGPT gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini hubungannya dengan teknologi ada perkembangan, maka ini masuknya biasanya untuk kalau hubungannya dengan perkembangan teknologi ini maksudnya di mengelola perubahan gitu ya. Oke, langsung saja kita analisa satu persatu pilihan gandanya. Yang A, membuat dan menyebar poster edukasi yang berisi fungsi manfaat dari penggunaan ChatGPT di kalangan akademisi untuk memberikan pandangan kepada rekan guru lain bahwa ChatGPT tidak selamanya buruk untuk atau berkaitan dengan kecurangan. Oke, berarti ini pakainya adalah poster edukasi gitu ya teman-teman ya. Yang kedua, membuat tulisan formal berupa panduan singkat terkait ChatGPT yang berisi informasi terkait ChatGPT seperti fungsi, keuntungan, dan kerugian, batasan umum penggunaan ChatGPT di bidang akademik, hingga cara mendeteksi kecurangan menggunakan ChatGPT. Jadi ini pakainya pakai tulisan formal, kemudian bekerja sama dengan peserta didik yang berhasil menggunakan ChatGPT secara positif untuk kepentingan akademik, untuk menyebarkan informasi dan memberikan contoh baik kepada para peserta didik dan rekan guru lain terkait penggunaan ChatGPT yang baik dan benar. Berarti ini pakai orang lain, ini berarti pakai apa namanya itu, pakai keteladanan, pakai unsur keteladanan. Dan D, membuat tulisan formal berupa batasan penggunaan ChatGPT dengan untuk kepentingan akademik, kemudian mengajukan pembuatan peraturan baru kepada kepala sekolah berdasarkan batasan penggunaan yang telah Anda buat untuk meminimalisir kecurangan. Ini tulisannya panjang sekali ini, padahal tulisannya hanya seputar tulisan formal gitu ya teman-teman ya. Jadi hal terbaik apa yang kira-kira teman-teman ini yang kira-kira bisa teman-teman lakukan dan memiliki skor tertinggi
Tentunya kalau kita lihat dari opsi A sampai B, dari postur, tulisan formal, kemudian keteladanan, kemudian tulisan formal, yang paling efektif tentunya yang keteladanan. Jadi skor 4-nya ada di opsi C. Kemudian skornya 3-nya ada di opsi B. Jadi ya teman-teman ya. Kemudian skor 2-nya di A, skor terjeleknya di opsi D. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke next soal berikutnya. Anda adalah seorang guru yang juga diberikan amanat sebagai kepala perpustakaan di sekolah Anda dan mendapat tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di sekolah tanpa target spesifik dari kepala sekolah. Nah, di sisi lain kenyataan hanya 2 sampai 3 orang dari seluruh peserta didik lintas angkatan yang terpantau memanfaatkan buku atau perpustakaan. Anda bersama tim yang bertanggung jawab di perpustakaan menetapkan target bersama yaitu 10% peserta didik setiap angkatan berkunjung ke perpustakaan dan pemanfaatan buku yang dimiliki sekolah. Namun Anda memiliki sumber daya dan anggaran yang terbatas untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati bersama. Pada kondisi tersebut langkah yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari soal, ini kan intinya Anda diberi tugas kan gitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan minat baca gitu ya. Ini berarti kalau hubungannya dengan pemberian tugas, ini masuk di orientasi hasil di mana orientasi hasil ini nilai terbaiknya tercermin dari sasaran ya. Kalau sasarannya sesuai target maka itulah jawaban terbaiknya. Kita lihat opsi A, mengidentifikasi prioritas program yang paling penting dengan berdampak lalu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan minat baca peserta didik sesuai target yang ditetapkan dalam tim tanpa melebihi anggaran di unit organisasi. Oke, berarti ini pakai identifikasi prioritas program ya. Jadi dievaluasi programnya, dipilih yang paling urgent yang mana gitu ya. Kemudian dikelola untuk pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan peserta didik. Ini bagus ya. Yang B mencari sumber daya dan anggaran tambahan untuk semua program peningkatan minat bakat peserta didik sesuai target yang ditetapkan di dalam tim melalui kerjasama partisipasi aktif guru dan tenaga pendidikan. Ini pakai sumber daya anggaran tambahan. Ini kelihatannya yang tidak ya, harusnya tidak. Aceh meminta pendapat para guru dalam tim unit kerja lain untuk dilakukan pertimbangan terhadap program yang disusun dalam unit kerja Anda mengenai pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mencapai target yang diinginkan. Ini berarti ini hanya sekedar diskusi ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan kembali capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik menjadi target tim dan capaian kerja tim sebelumnya dalam meningkatkan minat baca peserta didik mengingat adanya keterbatasan anggaran. Jadi ini ada perubahan ya, perubahan capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik tadi sebagai target ya. Oke, berarti ini ada unsur ubah program gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D, dari evaluasi, mencari dana tambahan, hanya sekedar didiskusikan, kemudian ubah program itu yang paling baik tentunya yang opsi A gitu ya. 4, kemudian 3, 2, 1 ini urut ya. Jawaban terbaiknya pasti opsi A. Next, berikutnya sekolah Anda baru saja menerapkan kurikulum terbaru sesuai dengan aturan pemerintah, namun pada kenyataannya beberapa guru senior masih mengajar menggunakan kurikulum lama. Alasannya adalah bahwa secara umum keduanya sama, hanya saja kurikulum baru lebih rumit penerapannya. Pada situasi ini tindakan yang semestinya Anda lakukan. Nah, ini hubungannya dengan bagaimana Anda mengkomunikasikan program pemerintah baru yaitu kurikulum kurikulum Merdeka gitu ya misalkan ya. Oke, hal yang paling efektif yang mana? Kita lihat opsi pilihan gandanya.
A. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama dan mendata guru yang masih menerapkan kurikulum lama. Kurikulum lama dievaluasi dan didata guru-guru yang menggunakan kurikulum lama. Ini fokusnya pada kurikulum lama gitu ya teman-teman ya. Paham kelebihan dan kekurangan kurikulum lama. Yang B. Mengajak rekan guru lain untuk membedah persamaan perbedaan kurikulum baru lama agar memahami tujuan kurikulum baru. Oke, ini berarti kan dua-duanya, baik kurikulum lama maupun kurikulum baru dibedah di sini di opsi B. Paham kelebihan kekurangan masing-masing kurikulum ya tentunya. Yang C. Melakukan refleksi berdiskusi secara pribadi dengan guru-guru yang masih menerapkan kurikulum lama saat mengajar. Ini juga fokusnya pada guru yang mengajar dengan kurikulum lama dan juga kurikulumnya lama. Memfokuskan pada proses pembelajaran sesuai dengan preferensi rekan-rekan guru yang masih menggunakan kurikulum lama. Ini berarti tidak memahami perubahan kurikulum. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, paling bagus pasti opsi B, kan kelihatan ya teman-teman. Opsi B, kemudian opsi C, kemudian A, yang paling jelek yang tidak memahami perubahan kurikulum. Jadi opsi D ini pasti skornya 1. Next, saat ini sekolah Anda belum memiliki acuan atau pedoman peraturan tata tertib sekolah secara resmi. Hal ini berdampak pada tingginya subjektivitas hukum atau sanksi yang diberikan kepada peserta didik oleh guru. Para guru setuju bahwa sekolah perlu membuat pedoman tata tertib agar seluruh warga sekolah mengetahui standar tata tertib yang perlu diikuti. Apabila Anda diminta untuk membuat pedoman tata tertib, langkah pertama yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini terkait dengan pelibatan. Jadi Anda itu nanti bagaimana melibatkan unsur kerjasamanya berarti ya masuk ya. Kita lihat ya, karena kerjasama di sini pelibatan itu penting, pelibatan jumlah yang dilibatkan maupun prosesnya, gitu ya teman-teman ya. A. Mengumpulkan data atau informasi dari warga sekolah terkait jenis-jenis pelanggaran hingga tata tertib yang dirasa perlu diadakan atau diikuti oleh warga sekolah untuk menyamakan persepsi terkait tata tertib yang ideal. Berarti ini seluruh warga, ya melibatkan seluruh warga dari awal, dari pengumpulan data informasi jenis-jenis pelanggaran sudah dilibatkan gitu ya. Jadi dari A ini semua warga sekolah sudah dilibatkan sejak awal atau sejak perencanaan atau sejak pengumpulan data informasi pelanggaran dan sanksi. Yang B. Membuat daftar pelanggaran tata tertib yang sering terjadi di sekolah, kemudian meminta rekan guru untuk menuliskan sanksi yang sesuai untuk masing-masing pelanggaran sebagai bahan pertimbangan. Jadi ini yang yang dilibatkan hanya guru. Kemudian yang buat guru gitu ya. Ya. Jadi yang dilibatkan guru, yang buat guru. Kemudian yang C, mengumpulkan informasi terkait contoh pedoman tata tertib yang telah diterapkan oleh sekolah lain sebagai acuan pedoman yang akan dibuat. Kemudian meminta masukan dari rekan guru lain atas hasil temuan Anda. Jadi ini mengambil dari sekolah lain gitu ya. Mengumpulkan informasi terkait contoh pedoman tata tertib yang telah diterapkan sekolah lain, ini dari mengambil dari sekolah lain gitu ya. Yang D. Membuat serangkaian daftar tata tertib hingga sanksi pelanggaran tata tertib di sekolah, ini dibuat dulu berarti. Kemudian meminta beberapa rekan guru dan peserta didik untuk menelaah. Jadi dibuat dulu, setelah itu proses telaahnya baru melibatkan guru dan peserta didik kan gitu intinya. Nah, kalau kita lihat berarti yang pelibatan paling banyak kan berarti opsi A kan. Opsi A ini skornya 4, kemudian opsi D skornya 3 gitu ya. Kemudian skor 2-nya di B tentunya. Yang skor paling jelek di C ya teman-teman ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi A. Next, soal berikutnya. Setelah pandemi COVID-19, peserta didik banyak yang kurang aktif di kelas dan cenderung bosan mengikuti pelajaran di kelas. Ada lembaga yang menyediakan pelatihan manajemen yang atraktif untuk peserta didik. Hanya saja biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ini sebenarnya kegiatannya penting, tapi anggarannya besar kan gitu ya intinya ya. Sementara itu sekolah sedang menghemat dana karena sedang melakukan renovasi di beberapa fasilitas sekolah.
Hal yang sebaiknya Anda sarankan kepada kepala sekolah adalah titik-titik. Ini terkait pengembangan diri dan orang lain. Oke, kita lihat yang A. Mengirim seluruh guru untuk mengikuti pelatihan tersebut agar guru-guru mendapat ilmu baru dalam manajemen kelas yang atraktif untuk diimplementasikan di kelas masing-masing. Ini berarti tidak memikirkan tentang tadi anggaran atau dana. Ya. Yang B. Melakukan diskusi dengan guru lain untuk mencari solusi lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber terkait masalah kebosanan peserta didik ketika proses pembelajaran. Oke, itu berarti tidak ikut pelatihan tadi tentang pembelajaran atau manajemen kelas atraktif, tapi hanya diskusi. Jadi mencari, tidak harus mengikuti pelatihan, tapi bisa disiasati dengan diskusi. Oke, kita tulis di sini ya. Menunda rencana renovasi pengalokasian dana untuk kegiatan pelatihan manajemen kelas dan mengajak semua guru untuk berkontribusi mandiri dalam pemenuhan biaya pelatihan. Oke, ini sudah ditunda, kemudian sebagian dialokasikan untuk manajemen kelas, kemudian guru diminta untuk kontribusi. Ini saya kira tidak mungkin karena renovasi, kita tidak tahu fasilitas apa yang sedang direnovasi kan. Padahal fasilitas itu lebih penting kan ya. Yang D. Mengirim perwakilan guru untuk mengikuti pelatihan kemudian memberikan tugas kepada guru tersebut mengadakan pengimbasan kepada guru-guru di internal sekolah 2 hari setelah pelatihan selesai. Oke, ini malah bagus ya. Jadi tidak bengkak anggaran, ada yang mengikuti, kemudian diminta untuk mengimbaskan. Jadi tidak terlalu bengkak anggaran dan ternyata bisa gitu ya. Jadi D ini paling realistis atau paling rasional gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu ya. Kemudian opsi B ini 3, kemudian opsi A 2 dan paling rendah opsi C gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Saya bacakan yang pertama dulu ya. Salah satu orang tua murid di kelas Anda yang datang ke sekolah karena merasa anaknya tidak diperlakukan dengan baik oleh rekan guru lain. Peserta didik tersebut keliru dalam mengumpulkan tugas, namun rekan guru telah memberikan nilai pada tugas tersebut dan menolak untuk mengubah nilai berdasarkan tugas yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tidak ingin peserta didik yang lain merasa tidak adil. Tindakan yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Oke, ini ada hubungannya dengan orang tua murid, berarti ini berarti masuk di pelayanan publik ya, karena di sini terkait dengan peran guru dalam melayani pembelajaran gitu ya teman-teman ya, melibatkan orang tua. Maka ini termasuk pelayanan publik, memberikan pelayanan informasi kepada orang tua terkait permasalahan yang ada di pembelajaran sekolah gitu ya. Kita lihat opsi A. Memediasi rekan guru dan orang tua murid dengan memberikan beberapa opsi yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Ini berarti memberikan solusi ya. Seperti melibatkan peserta didik lain untuk voting apakah tugas diterima dan memberikan tugas tambahan sebagai sanksi kelalaian. Jadi ini dari A ini baik guru, orang tua maupun teman-temannya ini tidak berkeberatan gitu ya teman-teman ya. Kalau dilakukan ini tidak keberatan. Jadi semuanya puas. Ketiga pihak puas ya. Yang B. Meminta rekan guru bimbingan konseling untuk membantu menangani orang tua murid di saat Anda melakukan negosiasi terhadap rekan guru yang untuk memberikan kelonggaran atas kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi ini seandainya dilakukan, maka yang baik orang tua maupun guru itu bisa terselesaikan, tapi ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta didik lain nanti menjadi pertanyaan ya. Ini tapi condong juga yang B ini condong juga untuk memenangkan pihak orang tua. Kalau kita lihat dari narasi opsinya ini ya. Yang C. Menjelaskan situasi kepada orang tua murid dengan rasa empati dan meyakinkan bahwa terdapat kesalahpahaman. Kemudian meminta rekan guru tersebut untuk menerima memberi nilai berdasarkan tugas peserta didik yang harus dikumpulkan. Ini berarti mengalahkan pihak guru, memenangkan pihak orang tua kan gitu ya. Yang D. Menjelaskan situasi secara empati kepada orang tua murid
bahwa tugas tidak dapat diterima karena menghindari ketidakadilan. Namun di sisi lain meminta bantuan rekan guru untuk memberikan kelonggaran agar tugas sebenarnya dapat diterima dan diberi nilai. Ini di depan dengan di belakang tidak sama artinya. Jadi ini posisi D ini memenangkan guru dan peserta didik yang lain ya, tapi orang tua tidak dimenangkan. Nah, dalam memberikan pelayanan publik mana yang terbaik ini? Tentu saja jawaban A ini yang paling tepat kan, ada semua pihak puas baik dari orang tua, guru maupun peserta didik lain. Kemudian skor kedua ini saya kira yang paling bagus yang opsi B itu ya. Skor 2-nya ada di C ya, skor 1 atau skor terendahnya ada di opsi D. Meskipun D ini juga bagus ya. Tapi karena di sini yang dilayani adalah pertama yang pelaporan pelayanan adalah orang tua, maka kalau yang D ini kan memihak kepada gurunya kan gitu ya. Jadi orang tua pulang tidak membawa kepuasan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Nomor 2, sering terjadi kejadian di mana orang tua murid memperdebatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru atau wali kelas. Jadi ada hubungannya dengan orang tua lagi. Hal ini sering terjadi karena ketidaktahuan orang tua murid terkait perkembangan peserta didik. Untuk menghindari hal tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Karena ini tidak hubungannya dengan pelayanan, maka ini masuknya di kerjasama kelihatannya gitu ya. Oke ya, kita lihat opsi A. Kalau kerjasama, kemarin kita sudah bahas ya. Itu yang menjadi titik kunci adalah pelibatan. Sejauh mana pelibatan dan unsur mana saja yang ikut dilibatkan kan gitu ya. Opsi A, mengadakan pertemuan orang tua murid dan berkomunikasi secara berkala untuk memastikan bahwa orang tua murid memahami peran guru, orang tua dan peserta didik, kemudian menyamakan persepsi terkait capaian pembelajaran, meminta komitmen orang tua murid untuk mempercayai Anda sebagai wali kelas. Panjang sekali seperti ini teman-teman. Tapi intinya ini pertemuan dengan orang tua murid dan komunikasi secara berkala. Intinya ada jadwal rutinnya atau pertemuan berkala gitu. Yang kedua, membuat peraturan terkait pembelajaran maupun kegiatan akademik yang perlu dilakukan dan dipatuhi bersama oleh wali kelas, orang tua murid, peserta didik untuk menghindari adanya perubahan pendapat di tengah kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh wali kelas di awal semester. Jadi ini tidak ada komunikasi ya, tapi pemberian informasi tentang peraturan akademik gitu ya teman-teman ya. Yang C, meminta orang tua murid untuk melakukan pemilihan perwakilan dari salah satu orang tua agar jika terjadi ketidaksesuaian maka orang tua murid perlu berdiskusi dan menyepakati hal tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada satu pihak secara satu pintu kepada pihak sekolah maupun wali kelas. Jadi kalau yang C ini masuk di perwakilan. Yang D, senantiasa menciptakan kondisi di mana komunikasi antara orang tua murid dan wali selalu terjalin secara terbuka. Jadi ini kapan saja gitu ya. Dengan memastikan informasi diterima oleh orang tua murid untuk menghindari kesalahpahaman yang merupakan faktor utama terjadinya perdebatan antara orang tua murid dan wali kelas. Jadi ini ada komunikasi secara kapan saja ya terbuka. Tidak harus menunggu pertemuan berkala, tidak harus lain-lain gitu ya, tidak harus pakai perwakilan tapi memang ada komunikasi berkala. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini yang paling banyak melibatkan ya, paling banyak pelibatannya pasti opsi D kan teman-teman ya, opsi D. Kemudian yang kedua itu opsi A, ada pertemuan berkalanya jelas gitu ya. Yang ketiga bisa pakai wakil ya, C-nya 2. Kemudian yang terakhir yang tidak ada pelibatan hanya diberikan informasi tentang peraturan akademik, berarti skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi D itu teman-teman. Oke, next berikutnya, salah satu peserta didik Anda meminta izin untuk tidak hadir ke sekolah karena perlu menghadiri acara keluarga. Sebagai wali kelas, Anda mengirimkan informasi seperti tugas atau pengumuman yang peserta didik tersebut lewatkan selama tidak hadir. Saat kembali, orang tua peserta didik tersebut memberikan Anda oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Anda memberikan informasi. Sikap Anda saat hal tersebut terjadi adalah ini
Nah, soal ini terkait dengan penyuapan ya. Penyuapan model apapun gitu ya teman-teman ya. Hadiah atau lain-lain itu termasuk penyuapan. Nah, ini masuk ke dalam unsur integritas yang ditanyakan ya. Kisi-kisinya atau indikatornya masuk di integritas. Maka kita pilih yang paling berintegritas dari opsi A sampai opsi D, teman-teman. Nah, kalau diberikan hadiah, harusnya apa? Yang berintegritas itu yang menolak, teman-teman. Jadi, yang menerima itu skornya rendah, yang menolak skornya pasti tinggi, gitu ya. Yang A, menerima pemberian tersebut karena tujuannya adalah ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda sebagai wali kelas, ya. Ini berarti melanggar integritas. Menerima pembelian tersebut kemudian membagikan oleh-oleh kepada rekan guru agar tidak menjadi pemberian untuk Anda sendiri, ini juga melanggar integritas. Berterima kasih namun menolak pemberian tersebut dan menjelaskan bahwa memberikan informasi merupakan bagian dari tugas wali, ini integritas. Menolak pemberian tersebut dan memberitahu orang tua murid agar tidak lagi memberikan barang apapun kepada pihak sekolah, ini juga integritas. Dari C dan D ini bagus yang mana? Bagus yang C, karena di situ selain integritas juga paham bagaimana integritas itu dilaksanakan gitu ya teman-teman ya. C-nya skornya 4, D-nya skornya 3. Antara A dan B ini lebih bagus yang mana skornya yang lebih tinggi, yang lebih mendekati integritas? Yang B tentunya teman-teman. Yang A ini paling rendah karena di situ dijelaskan bahwa ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda. Nah, ini menganggap bahwa pekerjaan Anda itu adalah jasa. Padahal itu kan enggak, itu sebagai job description Anda kan. Anda harus melaksanakan pekerjaan itu kan memang. Sudah menjadi tugas Anda untuk melayani kan gitu. Jadi skor tertingginya opsi D, opsi C gitu teman-teman ya. Kebijakan umumnya dibuat sebagai pedoman untuk bertindak dan berfungsi sebagai mana mestinya. Strategi efektif yang Anda usulkan dalam membentuk kebijakan di sekolah Anda. Ini kalau kita lihat opsi pilihan gandanya ini terkait juga dengan kerjasama. Ingat teman-teman, kalau kerjasama itu siapa saja yang terlibat, kemudian sejauh mana keterlibatannya, teman-teman harus paham itu. Mana yang melibatkan paling banyak pihak, kemudian sejauh mana pelibatannya, itu menjadi kata kunci utama untuk menjawab soal-soal kerjasama ya. Yang A, melibatkan seluruh warga sekolah dan dalam menyusun kebijakan dalam bentuk evaluasi seperti mengadakan penilaian aktivitas, materi pembelajaran dan kinerja guru, hingga kotak saran daring yang dicek dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti pelibatannya seluruh warga sekolah dalam penyusunan kebijakan apapun nih. Seluruh warga sekolah. Pelibatannya sampai ke bahan evaluasi, materi dan lain-lain. Yang B, menggunakan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan serta memastikan bahwa seluruh pihak seperti guru, orang tua murid hingga warga sekolah memiliki perwakilan yang ada dalam proses pembentukan kebijakan ya. Jadi ini ada perwakilan saja yang hadir. Yang C, menjunjung tinggi transparansi dalam pembuatan kebijakan sekolah agar seluruh pihak memahami asal-muasal kebijakan, memberikan akses kepada seluruh warga sekolah untuk mengikuti proses pembuatan kebijakan. Ini tidak ikut dalam pembuatan, tapi hanya mengikuti prosesnya saja, melihat-lihat ya, diberikan akses saja. D, menunjuk perwakilan yang representatif untuk mewakili masing-masing pihak warga sekolah dalam pembuatan kebijakan serta menjunjung tinggi transparansi dan standar objektif dalam prosesnya dengan memberikan informasi secara berkala terkait proses yang berlangsung. Ini berarti yang terlibat adalah perwakilan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak. Oke, kalau kita lihat ya, yang mana yang paling banyak pelibatannya ya opsi A ini yang seluruh warga, yang kemudian opsi D ini menduduki peringkat kedua ya. Kemudian peringkat ketiganya ada di perwakilan sekolah yang hadir ya. Duanya di sini yang hanya memberikan akses saja, tidak diberikan masuk di dalamnya, ini opsi C, ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi A gitu ya teman-teman ya. Anda tergabung dalam tim kurikulum di sekolah Anda. Dalam prosesnya tidak dipungkiri bahwa adanya hambatan dalam berkoordinasi seperti salah persepsi antar guru dan tenaga kependidikan di unit kerja kurang lancar dalam berkolaborasi sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan bersama.
mengetahui situasi tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga hubungannya dengan kerjasama juga. Kerjasama. Maka kita akan lihat opsi A sampai opsi D ini yang hubungannya dengan pelibatan. Yang A, mempertahankan berkolaborasi dengan unit kerja lain yang memiliki sudut pandang serupa sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan di sekolah. Ini ya, ini memilih kerjasama dengan pihak yang memiliki sudut pandang yang sama. Yang B, memprioritaskan komunikasi solid dalam satu forum bersama dengan seluruh tim unit kerja dengan adanya masalah atau tidak ada masalah. Ya. Jadi ini yang difokuskan adalah komunikasinya. Ya. Yang C, menyusun rencana aksi yang jelas dengan berkolaborasi antar unit kerja, mendiskusikan permasalahan dan menyepakati tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini bagus sekali, tapi ini bentuknya bukan komunikasi solid, tapi ini rencana aksi. Ya. Pakainya rencana aksi. Jadi menghindari benturan yang ada di sekolah atau benturan persepsi, itu menggunakan rencana aksi yang jelas gitu ya. Yang D, mengadakan pertemuan rutin antar unit kerja yang terlibat untuk membahas masalah persepsi dan perbedaan pandangan. Ini menggunakan pertemuan rutin. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi D, ini yang paling banyak melibatkan baik dalam jumlah maupun proses. Ini tentu saja yang B dan C ini paling bagus. Nah, kalau C ini fokusnya di antar unit kerja gitu ya. Kalau B, lihat teman-teman, seluruh tim unit kerja. Dia berarti B dan C bagus yang B. 4-nya di sini, C-nya di sini, kemudian D-nya skornya 2, kemudian yang A skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman. Menjelang akhir semester, Anda mengevaluasi capaian belajar peserta didik dan menemukan bahwa terdapat satu anak yang berisiko tinggal kelas. Anda menemui peserta didik tersebut untuk mencari tahu penyebabnya. Peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia sempat kewalahan beberapa bulan terakhir, namun ia berjanji akan berusaha mengejar ketertinggalannya karena tidak ingin tinggal kelas. Cara Anda membantu peserta didik tersebut adalah titik-titik. Kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, tidak perlu saya bacakan dulu ya. Ini kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, terlihat di situ adalah unsur-unsur kerjasama gitu ya. Ini jadi masuk di kerjasama. Jadi tidak hanya di narasi soalnya, tapi juga lihat di opsi pilihan gandanya ini merujuk kepada kompetensi apa, manajerial atau sosiokultural. Kalau manajerial indikatornya yang mana, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A, menghubungi seluruh guru yang mengajar peserta didik untuk membahas situasi akademiknya, kemudian meminta bantuan berupa tugas tambahan yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan nilai peserta didik. Jadi ini yang diajak kerjasama adalah seluruh guru ya, seluruh guru yang mengajar. Yang B, ini semua guru yang mengajar ya teman-teman ya. Yang B, meminta bantuan guru BK untuk memberikan pendampingan terkait masalah yang dialami peserta didik serta menghubungi orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam pendampingan di rumah. Jadi ini yang diajak kerjasama ada dua, yaitu guru BK dan orang tua. Yang ketiga, memastikan komitmen peserta didik atas capaian pembelajarannya. Oke, berarti peserta didik itu juga di push ya, dengan meminta bantuan rekan guru yang mengajar untuk mengawasi di kelas serta bantuan orang tua. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi peserta didiknya ada kolaborasi lah antara peserta didik, guru, dan orang tua. Yang keempat, memanggil orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam membantu mengawasi komitmen belajarnya di rumah dengan memastikan bahwa peserta didik mengerjakan seluruh tugas tepat waktu. Jadi ini orang tua dan peserta didik fokusnya. Ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, jelas ya, yang menggunakan berbagai sumber atau mengkolaborasikan dari berbagai subjek ya, itu yang C ya teman-teman ya. Itu mengena di peserta didik, juga ada kerjasama dengan guru, juga ada kerjasama dengan orang tua. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi C nanti. Skor 4-nya di sini. Skor berikutnya pasti di B ini teman-teman. Ini melibatkan BK orang tua. Jadi ya, peserta didik juga termasuk pastinya ya.
Kemudian antara orang tua dan peserta didik dan semua guru ini pasti yang lebih banyak yang D, karena ini melibatkan orang tua, tidak hanya guru saja gitu ya. Jadi di sekolah, di rumah itu ada semuanya ya. Kalau yang A itu hanya di sekolah gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Next soal berikutnya, kasus kekerasan pada peserta didik seringkali menjadi sorotan publik. Di sekolah Anda, beberapa guru senior masih menerapkan sistem punishment yang mengarah pada kekerasan peserta didik. Mereka menganggap hal tersebut sudah lumrah dilakukan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Nah, ini teman-teman, jadi Anda melihat ada beberapa dari rekan Anda itu melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Ya, intinya seperti itu, tidak sesuai aturan. Ini berarti soal yang cocok dengan indikator integritas. Nanti kita pilih opsi pilihan gandanya yang mana yang integritas, mana yang bukan, gitu ya. Yang A, membiarkan hal tersebut karena takut terkesan mencampuri urusan guru senior. Ya, teman-teman lihat yang bagian depan dulu, membiarkan artinya kan tidak berintegritas. Yang B, berdiskusi dengan rekan guru tentang konsekuensi yang tepat untuk diberikan pada peserta didik. Berarti ini ada evaluasi integritas ya, oke. Mencari solusi alternatif berarti ya. Yang C, menegur guru senior bahwa punishment yang diberikan termasuk kekerasan pada peserta didik. Ini berani menegur, berarti punya integritas. Ya, berani menegur. Yang B juga integritas, yang C juga integritas. Yang D, memberi nasihat pada guru senior agar tidak melakukan cara lama dalam memberikan punishment. Ini juga berintegritas. Jadi yang tidak berintegritas hanya A. Lalu B, C, D ini yang paling bagus yang mana? Apakah menasihati? Menasihati dengan menegur itu tingkatannya lebih tinggi menegur. Ada keberanian ya. Kalau menasihati itu lebih rendah. Kemudian yang B yang paling baik tentunya teman-teman ya. Berani berdiskusi. Berani mencari konsekuensi yang lebih tepat, mencari solusi lah intinya. Yang B ini berani memberikan solusi. Maka jawaban B ini skornya 4. Penegur 3, kemudian memberi nasihat itu 2, kemudian yang paling rendah yang tidak berintegritas adalah opsi A. Jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Oke, Anda merupakan wali kelas dengan peserta didik yang beragam atas agama, kepercayaan, suku, dan gender. Anda ingin memanfaatkan keberagaman ini dalam kegiatan pembelajaran sebagai langkah Anda dalam mengajarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Tindakan yang paling efektif untuk dilakukan adalah titik-titik. Ini tentang keberagaman. Nah, nanti kalau kita bahas tentang keberagaman, ini masuknya di kompetensi sosiokultural atau sosial kultural. Gitu ya. Mana yang paling merekatkan ya. Intinya gitu ya. Mana yang paling solutif memberikan merekatkan sehingga proses perbedaan itu tidak menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat opsi A teman-teman. Menyusun kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami dan menerima perbedaan seperti tugas berpasangan dalam materi gender atau tugas kelompok dengan suku yang berbeda dalam materi sejarah. Jadi ini pada kegiatan pembelajaran, kemudian itu fokus pada pembagian kelompok, tapi ada keterbatasan materi gitu ya. Materi gender baru ini, materi sejarah baru ini. Nanti kalau tidak ada materinya gimana? Jadi ini hanya fokus pada kegiatan pembelajaran. Sebagian ya tentunya ya. Yang B, meminta masing-masing peserta didik untuk memperkenalkan diri serta latar belakangnya pada awal pertemuan agar peserta didik yang lain menyadari keberagaman dalam kelas terpicu untuk mengenal rekan-rekannya lebih jauh. Jadi ini dilakukan hanya di awal pertemuan. Yang C, secara sadar mengelompokkan peserta didik dengan latar belakang berbeda dalam satu kelompok tugas agar peserta didik tidak mengelompok berdasarkan kesamaan mereka dan lebih menyadari serta menerima perbedaan antar individu. Berarti ini fokusnya di pembentukan kelompok. Yang D, menggunakan perbedaan antar peserta didik sebagai contoh saat menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami. Misalkan mengajarkan dampak gen terhadap fisik seseorang. Ini berarti konten, gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini yang paling lama, paling banyak ya, paling banyak mengena kepada siswa pembelajaran kita yang terkait sosiokultural yang mana tentu saja yang paling banyak itu ya 4 itu.
pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian tiganya di pembagian kelompok, duanya ada di konten materi kan gitu ya. Kemudian yang paling sedikit ya intensitasnya ya opsi B. Ya di awal pertemuan. Jadi kalau menjawab ini mana pelayanan yang memberikan intensitas terbaik gitu ya. Kalau di kegiatan pembelajaran pasti siap hari gitu ya. Kemudian kalau yang C itu setiap pembagian kelompok. Jadi ada pembelajaran pada saat pembelajaran sistem berkelompok atau menggunakan metode kelompok baru dipakai. Kalau tidak ya tidak kan gitu. Yang C ini berarti kan apa namanya itu skornya lebih rendah dari opsi A. Kemudian yang D itu pada saat menjelaskan materi itu kalau ada yang cocok gitu ya. Nah, kalau tidak, nah maka skornya lebih bawah lagi gitu ya. Lebih intensitasnya lebih bawah lagi. Yang satu ini paling bawah karena di situ hanya satu kali ketika awal pertemuan gitu ya. Peserta didik Anda memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat Anda khawatir adanya kesenjangan yang berujung pada diskriminasi yang marak terjadi pada pelajar. Sebagai wali kelas, cara terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi atas perbedaan latar belakang mereka yaitu titik-titik. Oke ya. Ini diminta teman-teman sebagai wali kelas atau guru kelas itu menentukan kira-kira cara yang paling efektif di mana Anda itu memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi latar belakang. Ya. Oke. Yang A, bekerja sama dengan orang tua murid dengan membuat peraturan untuk menghindari membawa barang-barang bermerek yang tidak relevan dengan pembelajaran serta mengingatkan peserta didik untuk tidak merendahkan orang lain dengan ekonomi yang lebih rendah. Kalau kita lihat ya, jadi teman-teman kalau lihat yang opsi A ini yang menjadi objek sasaran siapa? Orang kaya kan? Iya kan? Jadi orang kaya agar apa namanya itu tidak melakukan diskriminasi atau tidak merendahkan orang miskin lah intinya gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa diskriminasi itu tidak hanya dialami oleh siswa miskin tapi juga siswa kaya juga kemungkinan besar juga dialami pembulian atau diskriminasi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang A ini hanya fokus pada orang kaya. Yang B, bekerja sama dengan guru BK dan kepala sekolah untuk membantu peserta didik yang mungkin menghadapi masalah keuangan dalam bimbingan serta mental maupun dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Berarti ini fokusnya pada orang miskin ya, membenahi keluarga miskin. Yang C, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dengan memastikan bahwa peralatan kegiatan yang dilakukan dapat diakses oleh seluruh kelompok ekonomi dan materi pembelajaran yang mencakup berbagai latar belakang dan perspektif. Ini bagus sekali ya. Dari rancangan kegiatan pembelajaran, kemudian alat-alat, kemudian materi, ini semuanya ya. Ini jadi fokus pada kegiatan pembelajaran, terutama pada kesetaraan akses. Opsi C ini bagus. Lalu kita lihat opsi D, menerapkan prinsip kesetaraan pada kegiatan pembelajaran, jadi kesetaraan akses, tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, oke sama seperti A. Mengajarkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik, memberikan pengetahuan terkait empati. Jadi ini selain pada fokus pembelajaran juga adanya edukasi teman-teman. Ini C dan D ini sama-sama bagus, sama-sama bagus. Skornya kalau tidak C ya D, skor tertingginya pasti kalau tidak C ya D. Gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya itu bagusan yang D karena di situ selain fokus pada kegiatan pembelajaran juga adanya edukasi. Kalau C hanya berfokus pada kesetaraan akses gitu ya teman-teman ya. Maka D ini skornya lebih condong ke lebih tinggi daripada C. Kemudian A-nya 2, kemudian B-nya 1 ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah D. Anda merupakan guru yang sering menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi dan kebebasan berpendapat. Menurut Anda, metode ini merupakan cara sederhana dalam membantu peserta didik untuk mengetahui dan menyadari adanya perbedaan dan keberagaman. Berikut ini tindakan yang paling efektif untuk dilakukan oleh seorang guru di kelas dalam menjaga nilai-nilai perbedaan. Oke, kita lihat opsi A ini juga sosiokultural ya, sosiokultural.
Yang A menjadi panutan terhadap peserta didik dengan mencerminkan perilaku memahami dan menerima perbedaan di sekolah serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasionalisme di sekolah. Berarti ini fokusnya kegiatan efektifnya adalah dengan keteladanan tentunya. Yang B merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian seluruh pembelajaran akan bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini pada rancangan kegiatan pembelajaran. Yang C senantiasa memasukkan mencontohkan penerapan nilai-nilai persatuan maupun keragaman budaya ke dalam materi pelajaran, misalkan dalam narasi soal maupun contoh soal. Jadi ini fokus pada konten, mengajarkan pada konten ya, fokus pada konten. Yang dia menerapkan prinsip menghargai dalam kegiatan belajar dengan mengajarkan peserta didik menerima dan memahami perbedaan berdasarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Ini proses. Ini yang memberikan intensitas tertinggi yang mana? Kalau keteladanan setiap hari ya setiap waktu. Kalau rancangan pembelajaran ya pada saat awal kegiatan pembelajaran, gitu ya. Pada saat sebelum kegiatan pembelajaran sampai ke pembelajaran. Pada kalau konten hanya pada konten-konten tertentu, jadi ada pengurangan. Kalau pada proses pembelajaran itu ya setiap kali ada proses gitu ya. Jadi yang memberikan intensitas tertingginya pasti opsi A, empatnya ya setiap hari setiap waktu kalau keteladanan. Kemudian proses, kemudian baru rancangan, kemudian yang terakhir pada konten. Jadi teman-teman ya, skor terendahnya, intensitas paling rendah lah. Nah, maka jawaban terbaiknya opsi A.